Är du vampyr? Halo Rebahaners, kali ini kita akan merangkum sebuah alur film bertemakan cinta antara seorang anak manusia dengan vampir, mengisahkan tentang seorang cowok bernama Oscar yang berusia 12 tahun, di mana ia selalu mendapat intimidasi dari teman-temannya. Tidak ada yang mau berteman dengannya selain gadis yang baru saja pindah ke sebelah rumah Oscar. Nah, bagaimana kelanjutan dari kedua sejoli ini? Mantapkan posisi rebahan kalian dan simak videonya sampai habis ya. Skrik! Film dibuka dengan seorang anak laki-laki bernama Oscar. Di sekolah ia kerap sekali menjadi bahan bullying teman-temannya. Oscar ini mempunyai kebiasaan aneh, yaitu mengoleksi kasus-kasus pembunuhan dari koran-koran yang ia temukan. Suatu malam Oscar mendapati tetangga barunya yang baru saja pindah ke sebelah apartemennya. Kala itu tengah musim salju. Seorang pria parubaya tengah membersihkan jerigen yang berisi cairan berwarna merah. Selain itu ia juga terlihat menyiapkan sebuah pisau, corong, dan juga alat yang berisi gas. Pria itu lalu menuju ke sebuah jalan yang penuh dengan salju dan melakukan hal yang mengerikan, di mana ia membius seorang anak laki-laki yang kemudian ia mengikat dan melanjutkan aksinya dengan mengucurkan cairan berwarna merah tepat di bagian kepala anak tersebut. Namun di tengah aksinya ia diperkoki oleh anjing milik warga sekitar, dan tak jauh dari tempat itu ada dua orang wanita yang melihatnya. Rupa-rupanya cairan merah tersebut bukan lain ialah untuk anak gadisnya yang bernama Ellie. Karena ketika pria itu sampai di rumah, Ellie terlihat marah karena sang ayah gagal mendapatkan makanan untuknya. Ia pun berkata akan mencari sendiri makanannya. Sementara di apartemen keluarga Oscar, sang ibu berkata jika baru-baru ini marak terjadi pembunuhan di sekitar apartemen mereka. Dan ibu Oscar berpesan agar Oscar tidak pulang sekolah dengan berjalan kaki. Jiwa Oscar yang selalu membayangkan jika ia sebagai seorang pembunuh pun memiliki insting tersendiri. Oscar berpamitan pada ibunya karena ia merasa bosan dan ingin keluar rumah. Ibunya pun mengizinkannya, namun hanya sekitar di depan apartemen. Oscar lalu bertemu dengan Ellie dan wajahnya terlihat pucat. Oscar kemudian memberikan rubiknya pada Ellie. Ellie memegangi rubik yang diberikan oleh Oscar sembari merasakan kelaparan yang melanda perutnya. Kali ini Ellie mencari makanannya sendiri dengan memangsa pria berbaju merah dengan modus meminta tolong. Dan saat pria itu datang menolongnya, Ellie kemudian menghisap darah pria tersebut sampai habis. Kejadian tersebut dilihat oleh seseorang yang kemudian orang itu menceritakan ke teman-temannya dan mereka bergegas menuju lokasi. Namun di sana hanya tersisa darah yang ditimbun salju karena ayah Ellie telah membuang mayat pria tadi. Sesampainya di rumah, Ellie dimarahi habis-habisan oleh ayahnya karena perbuatannya tadi. Oscar yang mendengar pertengkaran itu pun merasa kasihan dengan Ellie. Scenes berpindah ke Oscar yang ketika itu dihadang oleh teman-temannya sepulang sekolah. Mereka meminta tulisan kode Morse yang Oscar tulis untuk Ellie. Karena Oscar menolak, maka mereka pun memukuli Oscar dengan tongkat. Malam harinya Oscar bertemu lagi dengan Ellie, dan ia menanyakan luka yang ada di pipi Oscar. Oscar lalu bercerita jika ia menjadi bahan bullying teman-teman di sekolahnya. Mendengar hal itu, Ellie meminta Oscar untuk melawannya, tapi Oscar takut karena mereka berjumlah lebih dari satu orang. Ellie merasa kasihan dan menawarkan bantuan. Esok harinya mereka kembali bertemu. Oscar mengajak Ellie jalan-jalan dan berhenti di sebuah toko permen. Oscar meminta Ellie untuk memakan permen yang ia belikan, meskipun Ellie sempat menolaknya. Karena Ellie belum pernah memakan permen sebelumnya, hal itu membuat Ellie muntah-muntah. Oscar kemudian meminta maaf pada Ellie dan berjanji tidak akan memaksanya memakan permen lagi. Di satu sisi, ayah Ellie mencari mangsa di sekolah dan dia berhasil mendapatkan seorang remaja. Ketika sang ayah tengah beraksi, hal itu diketahui oleh teman dari anak tersebut. Merasa aksinya itu telah gagal, ayah Ellie pun mencoba mengakhiri hidupnya dengan menyiram air keras. Ellie yang merasa kehilangan ayahnya, ia pun mencari tahu keberadaan ayahnya di rumah sakit. Ellie bertanya pada suster dan suster itu menjawab jika ayahnya berada di lantai 7 dengan penjagaan ketat polisi. Suster menawari Ellie untuk bertemu dengan ayahnya, namun Ellie menolak dan lebih memilih memanjat ke lantai 7.
Dan benar saja ia menemukan sang ayah yang tengah berbaring dengan luka parah di wajahnya. Dengan luka parah di wajahnya, sang ayah berkata jika ia tidak punya harapan lagi. Ia pun melepaskan selang oksigen lalu meminta putrinya untuk menghisap darah ayahnya tersebut. Sekarang Ellie benar-benar kehilangan sang ayah. Ia kemudian memanjat ke apartemen Oscar. Di sana Ellie yang merasa galau pun akhirnya bermalam di kamar Oscar. Keesokan paginya tim bully kembali menghadang Oscar. Namun kali ini Oscar mencoba melawannya. Ia memukul temannya tersebut menggunakan tongkat tepat di telinganya. Di keesokan pagi berikutnya, Ellie ikut Oscar ke sekolah. Oscar mengajak Ellie ke sebuah tempat dan mendengarkan lantunan musik di sana. Tiba-tiba Oscar menyayap telapak tangannya sendiri dan ia meminta Ellie untuk melakukan hal yang sama, lalu berjabat tangan sebagai tanda persahabatan. Ellie marah dan tiba-tiba ia berubah menjadi vampir karena aroma darah. Oscar terkejut karena ia baru saja mengetahui jika sahabatnya itu ialah vampir ketika Ellie menjilati tetesan darah Oscar. Ellie kemudian lari karena ia merasa bersalah telah mengecewakan Oscar. Ellie semakin merasa kesepian dan kehilangan yang mendalam setelah ia kehilangan ayahnya dan kini ia harus kehilangan teman satu-satunya. Ellie menyerang orang-orang di sekitar sana secara random, yang kemudian Ellie melihat sepasang kekasih tengah bertengkar. Ellie kemudian menggigit leher sang wanita namun berhasil diselamatkan oleh kekasihnya. Meski begitu, di keesokan harinya wanita itu merasakan keanehan pada tubuhnya. Ia takut melihat sinar matahari yang seperti membakar dirinya. Merasa kurang yakin, wanita itu pun membuka jendela kamarnya dan ia memang merasa terbakar. Wanita tersebut lalu menemui kekasihnya yang saat itu berada di rumah temannya. Ketika di sana, ia justru diserang oleh beberapa ekor kucing yang sepertinya peka akan kehadiran vampir. Wanita tersebut lalu dibawa ke rumah sakit karena tersungkur ke tangga. Saat di rumah sakit, wanita tersebut meminta kekasihnya untuk mengakhiri hidupnya saja karena ia merasa telah terinfeksi oleh vampir. Namun kekasihnya menolak dan berkata jika wanitanya harus tetap melanjutkan hidupnya. Tak lama kemudian dokter akan kembali memeriksa wanita itu. Tapi wanita tersebut menolak dan meminta dokter untuk membuka jendela. Lalu seketika tubuh sang wanita itu pun terbakar dan ia pun tewas. Hal tersebut membuat kekasihnya sakit hati karena harus kehilangan wanitanya secara tragis. Ia pun mencari Ellie dan menuju ke apartemennya, hingga ia menemukan Ellie di kamar mandi dan tengah hibernasi. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh pria itu dan hendak menusuk leher Ellie. Namun aksinya digagalkan oleh Oscar. Merasa telah ditolong oleh Oscar, Ellie pun memeluknya dan berterima kasih. Ellie pun juga menyadari jika hanya Oscar satu-satunya yang ia miliki sebagai pengganti ayahnya. Ellie kemudian pergi dari sana dan menjauh dari Oscar karena ia tidak ingin kehidupan sahabatnya itu terancam. Padahal Oscar juga sangat kehilangan Ellie karena hanya dia yang bisa memahami Oscar. Di suatu pagi di sekolah, Oscar kali ini benar-benar terancam karena orang yang membulinya datang bersama kakaknya. Saat tengah berenang, Oscar didatangi oleh kakak dari si pembuli. Kakak si pembuli menarik rambut Oscar yang kemudian Oscar ditenggelamkan hingga ia tak sadarkan diri. Namun sesaat kemudian Ellie datang menolongnya dan menghabisi para pembuli di sana. Di ending filmnya, Oscar yang tengah pergi ke suatu tempat menaiki kereta, ia bersama dengan Ellie dan memasukkan Ellie ke dalam sebuah kotak agar tidak terkena sinar matahari. Saat sampai tujuan, mereka berdua berjanji akan menjadi sahabat setia selamanya. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah klik video ini dan nantikan video menarik dari ONB Movie selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan channel ini. Sampai jumpa!